Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Wali Kota atau dalam hal ini diwakili Bu Dr. Hati. Beliau ini sangat luar biasa dimanapun. Setiap ada kegiatan olahraga selalu hadir. Saya luar biasa walaupun beliau perempuan tapi tidak kalah dengan laki-laki. Itu perempuan. Yang saya hormati Bapak Andi Burhanuddin Solong, senior saya, dan juga ayahanda saya juga. Tentunya beliau adalah Ketua DPRD, tadi disebutkan 2024 sampai 2014 ya. Luar biasa, beliau ini sering memberikan masukan kepada saya, tentunya hanya selalu memberikan di luar, nanti kapan-kapan saya mungkin berkunjung ke rumah beliau minta kunci rahasianya karena tidak dibuka semua. Ya, hanya kisi-kisinya saja. Tentunya dia bilang wajib mungkin mau ke rumah katanya. Oke, yang saya hormati kanda saya Ketua Karang Derajat Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Adam Sinte, yang sangat luar biasa. Saya 5 tahun yang lalu pernah, 5 tahun lalu saya pernah ketemu di Manggar. Tidak tambah tua beliau ini. Karena saya malah tambah awet muda. Ya, mungkin saya nggak tahu apa resepnya juga beliau. Jamunya. Saya tadi disinggung pakai baju olahraga yang memang saya tadi habis main tenis meja. Main tenis meja karena juga memang saya juga kebetulan hobi olahraga. Apapun olahraga saya selalu suka, termasuk kalau ada di sini yang ketua tenis meja, ada nggak ketua tenis meja? Nah, saya kalau ada ketua tenis meja saya mau separin tenis meja. Dan juga kalau ada juga kebetulan saya baru buat biliar, ada ketua biliar sini. Nanti saya juga mau coba-coba sparring biliar sama ketua olahraga biliar. Tentunya ya biar cari pilihan. Yang saya hormati Ketua KONI atau yang diwakili Pak Ahmad Yani. Saya tadi ada salah sebut mungkin namanya. Padahal saya udah sangat jauh berbeda sama ketua DPRD lama. Saya ikuti ketua umum saya. Dulu ketua umum saya itu tinggi besar, namanya bukan ketua pusat. Saya Pak Erlangga ngikutin di sini. Dulu Pak Erlangga itu tinggi besar, sekarang ganti Bahlil. Bapak Bahlil kecil juga, jadi saya ngikutin di sini. Pak Abdullah juga besar, akhirnya ketua DPRD yang sekarang juga kecil. Ya, jadi saya ngikuti pusat sebenarnya. Nah, tadi mungkin salah sebut, makanya saya agak melirik. Oh, ada Pak Abdullah datang, ternyata mungkin salah sebut. Yang saya hormati Pak Karyadi, Ketua Karang Derajat bagi Bapak, dan tentunya saya tadi lupa ada Pak Faisal Tola. Saya wajib juga menyapa beliau. Mana Pak Faisal, karena saya sudah menjadi satu keluarga sama beliau. Karena anaknya beliau nikah dengan adik sepupu saya. Jadi otomatis saya mengenali kalau tidak ada beliau. Yang saya hormati juga Ustadz Rosidi yang sudah memberikan dosennya sangat luar biasa beliau, dan juga ada anak muda yang sangat luar biasa, Ketua HIPMI Mas Adam yang juga hadir di antara kita, dan seluruh pengurus cabur Kota Balikpapan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini semua kita masih diberi kesehatan. Saya mungkin langsung saja, saya sebenarnya agak sedikit curiga-curiga diundang ini. Iya, saya selalu dihubungin untuk supaya hadir. Nah, ternyata mungkin saya sedikit, baru sampai sini saya agak ngerti maksudnya. Ini mungkin juga ditodong juga masalah untuk anggaran koprok ke depannya. Ini jadi curiga saya dari kemarin tuh, kenapa saya disuruh wajib hadir? Kalau sebagai saya
ketua cabur, saya kebetulan juga saya ketua cabur PBSI ya wajib, tapi mungkin saya diundang sebagai ketua DPR kayaknya. Nah, kalau ketua cabur saya pasti datang, tapi kalau ketua DPRD ini jadi timbul tanda tanya, wah ini apa ada hubungan dengan anggaran? Mungkin. Ya kira-kira begitu ya. Saya mengingat Korprop 2022 kemarin tahun sebelumnya saya lumayan cukup sedih karena salah satu cabur sebenarnya andalan pendulang emas, karena cabur saya PBSI itu adalah pendulang emas seluruh di Kalimantan. Kami mengalahkan kalau di Kalimantan Timur, Balikpapan itu pasti juara untuk cabur di step Korprop tahun-tahun sebelumnya. Dan sesaknya di tahun 2022 di Berau PBSI tidak bisa ikut. Saya cukup sedih karena diserang orang tua atlet, bahkan ada yang memprovokasi saya untuk suruh turun karena saya tidak bisa mengakomodir atlet yang sudah hampir 1 tahun latihan tapi tidak bisa ikut Korprop. Ini juga yang menjadi kesedihan saya. Tadi makanya mengingat Korprop ini, ya mudah-mudahan kejadian ini tidak terulang lagi. Kita berharap, kalau tidak salah seingat saya ada 9 cabur kemarin tidak ikut, termasuk salah satunya PBSI. Saya juga tadi Bang Adam Sinta tadi juga tidak menyentil segera musyawarah, itu saya sepakat sekali itu. Kenapa? Kita ini insan olahraga, tidak ada kepentingan apapun. Saya tidak ada kepentingan apapun, hanya semata-mata bagaimana olahraga Kota Balikpapan ini bisa maju. Saya berharap, apalagi kemarin ada penyampaian Bapak Gubernur bahwasanya kalau Nusa Tenggara Timur tidak bersedia atau siap menjadi tuan rumah, Kaltim nomor 1 untuk menjadi tuan rumah. Menjadikan Nusa Tenggara Timur. Oh ini jadi kita bisa, semangatnya adalah tidak hanya di daerah tapi provinsi pun semangat untuk mendulang prestasi buat olahraga luar biasa. Nah, tentunya acara halal bihalal ini saya tadi ya mungkin salah kostum juga karena halal bihalal tapi untuk olahraga. Ya untuk acara olahraga, jadi karena saya aja pakai olahraga sepertinya. Saya berpikir wah saya mungkin salah kostum, tapi tidak apa-apa. Saya tadi hanya mungkin menyambung apa yang disampaikan moderator bahwa peranan DPRD dan pemerintah kota dalam kaitannya baik KONI maupun di Dispora pastinya harus bersinergi, karena satu-satunya setahu saya anggaran yang ada di KONI adalah dana hibah pemerintah kota. Dan salah satunya juga biasanya kami dibahas itu di Badan Anggaran dan tim TAPD. Saya sebagai pencinta juga olahraga dan juga saya pengurus cabur, tentunya akan berusaha dan semampu saya. Kalau bisa saya perlu tambah. Saya ingat zaman ketua KONI-nya sebelum Pak Sirajudin, Pak Roy Nirwan yang kebetulan juga senior saya. Beliau pernah saya ngajak ngobrol, dia mengatakan dulu saya pernah cabur 17 atau 18 M, 19 M. Nah, masih mungkin Pak Andi Bulan Solo mungkin ketua DPR-nya 19 miliar. Sekarang berapa? Kemarin kalau tidak salah sempat 500 apa 2,5 M. Beberapa tahun terakhir ini sangat minim. Bahkan saya mungkin mengulas balik, bahkan saya dulu pernah kepingin menjadi ketua KONI, tapi sekarang tidak. Tenang aja, Pak Haji, saya tidak ada kepingin lagi. Dulu saya kepingin. Tujuannya adalah saya itu kebetulan memang hobi olahraga apa saja. Saya sepak bola hobi, tenis meja hobi, biliar hobi, bahkan saya juga voli dulu juga hobi. Saya hampir semua olahraga saya memang suka. Saya juga pernah bagian daripada
sepak bola yaitu Persiba, bahkan sampai saat ini saya juga adalah ketua pembina Persiba. Jadi artinya apa? Saya kepingin olahraga di Kota Balikpapan jangan dihambat karena anggaran. Kalau tidak bisa masuk di KONI, kita bisa titip di Dispora. Kenapa? Setahu saya mungkin saya mohon dikoreksi Pak Andi Murani Solong, saya mohon dikoreksi. Biasanya setahu saya untuk anggaran perubahan tidak boleh ada dana hibah, setahu saya. Nah, kami tidak lama lagi, insya Allah bulan depan karena ada himbauan dari Presiden, perubahan dipercepat. Biasanya perubahan itu di bulan 7, di bulan 8, tapi kita akan bahas di bulan 5 dan bulan 6. Sehingga pelaksananya di bulan 7. Padahal menurut saya ini sangat panjang waktunya. Mestinya anggaran dana hibah ini mestinya tidak ada masalah. Tetapi kalaupun itu memang tidak boleh, mungkin anggaran cabur saya titip ke Dispora. Kira-kira yang penting pada prinsipnya Ibu Kadispora bisa menerima. Ya Bu Kadis ya, nanti kita bisa anggarkan beberapa, karena selama ini sebanyak-banyaknya kita bisa anggarkan. Kenapa? Saya ingin tadi ada penyampaian Kanda Adam bahwa jangan lagi pasir bisa mengalahin kita. Saya ingin, insya Allah saya berharap kita kembalikan Balikpapan bisa nomor 1 untuk di Poprov. Pasti saya tahu, saya paham semua yang ada di pikiran teman-teman pasti ini bicara masalah anggaran. Tadi Ketua Panitia tadi menyampaikan untuk memastikan apakah bisa berangkat ke Pasir. Insya Allah saya pastikan hari ini 100% bisa. Kalau kemarin aja dibawa pakai pesawat, apalagi hanya lewat darat aja, anggarannya mungkin lebih murah pastinya. Dan saya berharap tidak ada satu cabur pun yang tidak boleh berangkat. Semua kita berangkatkan. Tapi dengan satu catatan, harus wajib mendulang medali, baik itu perunggu, perak, dan emas. Nah, tentunya supaya tidak mengecilkan, saya tadi mohon maaf Kanda kalau saya salah, saya mohon maaf. Saya tidak mengecilkan olahraga yang tidak berprestasi, tidak diberangkatkan. Justru kita kasih kesempatan olahraga yang tidak berprestasi untuk mendapatkan medali. Bagaimana caranya? Kita anggarkan sebanyak-banyaknya, walaupun kita mungkin sudah mendengar semua bahwa ada efisiensi anggaran. Tadi juga sudah disampaikan bahwa ada efisiensi anggaran di Dispora 50% ya. 50%, bahkan tidak hanya di Dispora, kami pun di DPR dipotong 50% untuk perjalanan dinas. Jadi anggota dewan sekarang kalau sering-sering lihat di kantor atau mau bertemu itu banyak sekarang di kantor karena jarang berangkat sudah. Karena 50% anggarannya sudah dipotong. Ya nggak apa-apa, biar mereka banyak-banyak bekerja di Kota Balikpapan. Mungkin sudah capek juga berangkat. Nah, sekali lagi saya pastikan, saya meminta kepada Bu Kadispora, kita nanti, maksud saya kita kalau tidak ada jalan untuk dana hibah di perubahan, kita titip di Dispora. Tentunya kalau di Dispora tidak ada alasan lagi untuk anggaran dana hibah, karena dana hibah memang biasanya setahu saya tidak boleh ada di perubahan. Biasanya ada anggaran di murni untuk dana hibah. Tapi kalau di Dispora itu tidak ada. Insya Allah saya akan titip anggaran untuk semua cabur. Saya jujur, yang lain mungkin agak lumayan pusing untuk anggaran KONI yang sudah tidak ada. PBS itu selalu ada. Yang lihat PBS itu selalu ada anggarannya di Dispora. Karena kenapa? Saya bukan nggak percaya KONI, tapi sampai sejauh ini udah bertahun-tahun saya nggak pernah melihat ketua KONI. Yang mungkin apa yang disampaikan tadi Kanda Adam bahwa secepatnya musyawarah ini, kalau bisa ya saya
bukan mau intimidasi, tapi tentunya ini demi kebaikan olahraga kita semuanya, supaya percuma kalau olahraga kita yang di bawah ini setengah mati, kita di bawah ini semangatnya luar biasa, kalau nggak ada induknya, nggak ada ketuanya, ya gimana? Saya sih berharap bulan depan sudah ada musyawarah. Saya bukan ancam ya, kalau nggak ada musyawarah, saya belum tentu anggaran pokok 2026 saya anggarkan. Saya nggak mau menganggarkan, tapi tidak ada ketuanya. Kalau cuma diwakil-wakilkan aja, wah nggak boleh. Kalau wakilkan sekali dua kali boleh lah. Tapi kalau tidak ada ketuanya dan selalu minta anggaran KONI ini kan, ya repot juga. Pertanggung jawabannya apa? Masa hanya lewat surat? Tidak boleh. Saya berharap kalau memang teman-teman sepakat, bulan depan kita tunjuk siapa saja. Syaratnya cuma satu. Saya minta ketua KONI itu syaratnya cuma satu. Pertama, orang yang benar-benar domisili di Balikpapan. Yang kedua, orang yang mapan, dalam arti tidak mencari di situ. Kalau itu bukan satu ya dua. Kalau itu sudah terpenuhi, siapapun ditunjuk, kita pastinya dengan senang hati. Saya sudah satu suara untuk PBSI pasti mendukung. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita beri aplaus buat Ketua DPRD Kota Balikpapan.